Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, insyaallah materi selanjutnya akan Ustaz sampaikan adalah materi usul fikih daripada kelas 12 agama, yaitu yang bab pertama, tema aspek-aspek hukum syar'i. Ya, bab yang pertama itu aspek-aspek hukum syar'i. Langsung aja ya. Pengertian hukum syar'i. Hukum syara' atau hukum syar'i adalah kata majmu' yang tersusun dari kata hukum dan kata syara'. Kata hukum berasal dari bahasa Arab al-hukmu, yang secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Hukum syar'i adalah menurut istilah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang atau mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan untuk berbuat, dan ketentuan-ketentuan. Lanjut. Al-hakim atau pembuat hukum. Kata hakim yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia, yang maknanya sama dengan salah satu dari makna etimologinya dalam bahasa Arab, yaitu orang yang memutuskan dan menetapkan hukum, yang menetapkan segala sesuatu, dan yang mengetahui hakikat seluk-beluk segala sesuatu. Adapun menurut terminologi usul fikih, maka makna dan cakupannya jauh lebih luas. Kata hakim menunjukkan kepada pihak yang menciptakan dan yang menetapkan hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini semua ulama sepakat hanya Allah yang mencipta dan menetapkan hukum syariat bagi seluruh hambanya. Al-hakim huwallah. Al-hakim adalah Allah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah pembuat hukum dan menjadi satu-satunya sumber hukum yang wajib ditaati dan diikuti oleh setiap mukallaf. Tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satunya pembuat hukum dalam pandangan Islam, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Permasalahannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum berada di dalam alam yang berbeda dengan manusia yang akan menjalani hukum tersebut. Apakah manusia sendiri secara pribadi dapat mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala itu, atau hanya dapat mengenalnya melalui perantara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, dalam hal ini adalah Rasul atau utusan Allah. Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala kepadanya Rasul. Yang kedua, kalangan ulama dari ulama kalam Mu'tazilah yang berpendapat bahwa memang Rasulullah SAW adalah manusia satu-satunya yang berhak mengenalkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa titik perbedaan pendapat kedua kelompok itu terletak dalam dua hal. Yang pertama, nilai baik dan buruk dalam suatu perbuatan, dan yang kedua, nilai baik dan buruk itu mendorong manusia untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam memahami dua hal tersebut terdapat tiga kelompok ulama. Yang pertama, ada kelompok Asy'ariyah atau yang disebut biasa kelompok Ahlus Sunnah, ya, berpendapat bahwa suatu perbuatan dari segi perbuatan itu sendiri tidak dapat dinilai baik dan buruk, oleh karena akal manusia tidak dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan.
Baik dan buruknya suatu perbuatan terletak pada disuruh atau dilarangnya perbuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Setiap perbuatan yang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah baik. Dan setiap perbuatan dilarang Allah untuk melakukannya menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah buruk. Yang kedua, kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sesuatu perbuatan dan materi perbuatan itu sendiri mengandung nilai baik dan buruk. Akal manusia dapat mengetahui perbuatan itu baik atau buruk. Suatu perbuatan akan dinilai baik oleh akal bila perbuatan itu disenangi oleh manusia dan bermanfaat bagi manusia, baik langsung dirasakannya pada waktu itu atau di kemudian hari. Yang ketiga, dari kelompok Maturidiyah yang berpendapat bahwa pada suatu perbuatan dengan semata melihat pada materi perbuatan itu mempunyai nilai baik dan buruk. Karena itu akal dapat menetapkan suatu perbuatan itu baik dan atau buruk. Selanjutnya dapat dipahami bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan suatu perbuatan buruk dan tidak akan mencegah manusia melakukan perbuatan baik. Terdapat perbedaan. Ya, kita lanjut saja kepada materi al-hukmu. Ya. Lanjut ke yang C-nya, al-hukmu atau hukum. Terdapat perbedaan antara ahli usul fikih dan ahli fikih dalam memberikan definisi terhadap hukum syara. Hukum syara menurut definisi ahli usul yaitu khitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan perbuatan atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Ya, seperti yang tadi kita udah bahas di pengertian tentang hukum syara ya, yang tadi sebelumnya kita udah uraikan. Ahli fikih memberikan definisi hukum syara sebagai berikut. Sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap orang mukallaf itu. Bertitik tolak dari definisi hukum syar'i di atas, yaitu titah Allah menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan, dan ketentuan, maka hukum syara itu terbagi dua. Yang pertama, titah Allah yang berbentuk tuntunan dan pilihan yang biasa disebut dengan taklifi. Penamaan hukum ini disebut taklifi karena titah di sini langsung mengenai perbuatan seorang yang sudah mukallaf. Dan yang kedua, titah Allah yang berbentuk wadai. Ya, yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Itu perbedaan daripada pengertian hukum syar'i antara ulama usul fikih dengan ulama fikih. Untuk selanjutnya materi yang D-nya dan yang E-nya kalian bisa baca-baca di dalam buku elektronik usul fikih yang Ustadz telah bagikan di grup usul fikih masing-masing ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.